Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di acara Yuk Ngopi Sawahan. Ya, Yuk Ngopi Sawahan. Edisi 7 Mei 2021. Alhamdulillah kita juga sudah ada di penghujung bulan Ramadan ya. Mari kita tingkatkan raihan pahala kita ya mengikut kajian ya, tapi kajian ini kita bisa seperti kajian Yuk Ngopi sekarang ini gitu loh. Nah, insya Allah Yuk Ngopi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih transfer ilmu menjadi amal gitu ya. Jadi kita tahu ya di bulan Ramadan ini kita sudah banyak menimba ilmu lah ya, banyak ceramah-ceramah dari para ustadz atau para kiai setelah atau di antara taraweh dan witir biasanya, atau dari kultum-kultum ya di bulan puasa ini kan sangat banyak. Nah, bagaimana cuman mentransformasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa bermanfaat buat kita. Jadi nggak cuma ngendok di pikiran kita aja, tapi bisa diamalkan gitu. Iya. Yeah. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata gitu ya, yang bisa disampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makasih Mas Andres ya. Ini memang malam hari yang harus kita biasakan melean. Soalnya kalau malam liburan ini, kalau di tempat saya dulu, saya ini aslinya Surabaya, cuma lama tinggal di Gresik, lama tinggal di Tuban. Nah, ini agak kultur shock saya di sini. Iya, betul. Memang ada sedikit beda ya antara yang di daerah sama yang di kota gitu ya. Memang yang pertama kalau kita ngomongkan malam liburan, itu kalau Surabaya karena cukup luas ya. Mungkin saya nggak ngerti kalau bagaimana kondisi di Ampel yang memang lebih dekat istilahnya lebih dekat dengan daerah Wali ya, makam Wali dan sebagainya. Karena kalau di Gresik lalu kemudian di Tuban itu seolah-olah memang Sunan Giri dan Sunan Bonang yang memang lokasinya di tengah kota itu menjadi pusat kegiatan malam liburan. Nah begitu. Jadi boleh dikata orang Gresik atau orang Tuban, di mana dua kota itu tempat saya tinggal ya. Alhamdulillah kok ya 2 kali tinggal di tempat yang Bumi Wali semua. Sebenarnya Surabaya juga Bumi Wali loh. Iya, ada Sunan Ampel di situ. Betul. Cuman kok di pojok dekat dermaga ya. Masalahnya di sana dulu mungkin pusat kota. Oh iya. Sekarang pusat kotanya berpindah. Iya, digeser. Nah, itu masalahnya. Nah, saya tadi bahas kultur shock itu memang karena kalau di Gresik sama di Tuban itu masih kerasa masjid itu regem. Tapi ini ngomongin di luar pandemi mungkin ya. Kalau sekarang yang namanya regem itu gimana, Mas? Regem itu rame. Oh, rame. Iya. Rame. Bahkan penuh sesak. Gitu. Mungkin karena masjidnya sedikit. Gitu ya. Justru rasaku di sana juga cukup banyak. Iya gitu. Ya mungkin karena saya tinggal di kota ya. Jadi istilahnya kalau di Gresik, kalau Gresik gini malam Selawai seperti kemarin itu Sunan Giri penuh sesak. Itu untuk menuju ke sana, kalau biasanya jalan kaki dari ujung jalan Sunan Giri sampai ke puncak makam itu paling butuh waktu kalau jalan kaki setengah jam. Kalau udah malam Selawai kayak kemarin itu bisa 2 jam baru nyampe. Saking penuh sesaknya orang. Betul. Tapi ini di luar pandemi. Di luar pandemi. Saya ngomongin yang sudah kemarin-kemarin aja, karena pandemi saya nggak ngerti. Iya. Nah itu malam Selawai. Tuban juga begitu. Nah kalau Tuban itu biasanya masuk malam 27, 21, 27, 25, 27 itu
itu penuh sesak juga. Kebetulan kalau Tuban kan di alun-alun. Jadi ya benar-benar sampai meluber. Artinya suasana saya sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun lebih meninggalkan kota Surabaya. Jadi kalau malam liburan itu nggak rame, rasanya aneh. Makanya saya bilang culture shock itu. Oh iya. Gitu. Tapi alhamdulillah hari ini udah rame. Iya. Kita ada acara, ini siap-siap melekan nih. Mau biar jam 1 atau jam 2 nih. Waduh. Ya boleh. Jam 1 atau jam 2 ini? Kita ngambil Ustaz Irfan ini gimana? Siapa jam 1 ah? Ya malam itikaf ya minimal itu. Soalnya maksimal ya jam 4 pagi. Sekalian subuh. Di studio itu kita nggak bisa di Alfala nanti. Masa itikaf di studio. Gitu. Ya betul. Lah. Betul. Jadi memang kira-kira bisa kita gambarkan bahwa ini malam di mana umat Islam itu biasa untuk melek. Ya kita bicarakan yang memang umat Islam yang memang rindu dengan Ramadan. Karena memang Ramadan ini kan merupakan penuh dengan bulan penuh dengan janji Allah, janji pahala, janji surga. Bahkan boleh dikatakan seluruh umat Islam yang masuk bulan Ramadan itu dijamin masuk surga sama Allah. Ilaman abad tapi Mas. Kecuali sing mau. Iya, rasanya kayaknya kepingin semua masuk surga. Iya, tapi sing dibilang emoh itu kan sing poso gak gelem poso. Puasa. Kan gitu kan. Cumanya. Gitu. Ya, makanya kan ilaman apa ini. Makanya kalau memang seneng masuk surga ya memang harus seperti orang sepak bola itu tadi. Begitu dikasih tahu sama hakim garis, waktu kurang 10 menit gitu ya, menjelang tiup bola panjang. Pemain kan bukan lemes-lemesan. Tambah jor-joran. Ini waktunya nyari gol sebanyak-banyaknya. Ojo sampai di comeback ya. Ojo sampai penalti. Kena penalti malah kalah malah. Golek penalti malah kalah, betul. Nah, jadi kira-kira memang kalau kita bicara tentang apa yang tadi panjenengan ngomongkan bahwa kita harus ngomong terkait bagaimana ilmu sebelum amal, gitu ya. Maka kita harus bahas ilmu dulu. Ya karena memang jujur kalau kita bilang terkait apa yang kita sampaikan bahwa ada 10 hari terakhir gitu ya, yang itu harusnya dipenuhi dengan ibadah-ibadah, dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, qiyamul Ramadan, yang mungkin kalau di beberapa materi saya kemarin itu pernah saya sampaikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu sampai sholat di 10 hari terakhir itu mulai habis isya sampai subuh. Iya, betul. Sampai hampir lupa sahur. Nah, ini kalau kemudian nggak ngerti, karena nggak pernah ngaji, juga nggak pernah ikut yuk ngopi. Nah, gitu kan. Yuk ojo arep-arep mereka sadar bahwa ini sesuatu yang penting. Kan begitu. Jadi memang kalau kita ngomong kenapa umat Islam secara umum, saya nggak mau bilang kota Surabaya lebih jelek daripada Gresik atau Tuban, enggak, ini hanya masalah besar kecil soalnya. Karena kalau saya ngomong tadi Tuban, Gresik ramai, soalnya kotanya kecil, lebih mudah mempengaruhinya, gitu loh. Kalau Surabaya ampel loh, waduh, karena Banjurip waduh, studio ini kan di Banjurip, cek ngerti. Nah, sehingga Gema di sana mungkin di Ampel ramai malam 21, malam 25. Rame, ya nggak terasa di seluruhnya. Yang rame insya Allah ya boleh kita katakan kan kunjungan basah. Oh iya, betul ya. Iya. Monokromo, PGS ya. Kalau malam ini ya royal. Iya gitu. Betul. Tapi ini beda kalau yang kemarin pernah saya lihat itu Masjid Al-Akbar Surabaya. Demi Allah ruame Mas Andres. Pasare. Itu di samping-samping. Soalnya di sampingnya tuh ada pasar. Iya. Gitu loh. Saya kemarin sudah khusnudan ketika saya ikut malam 25 itu saya datang habis karena buka di rumah dulu. Biasanya kalau saya malam etikaf itu bahkan buka saja udah nggak di rumah. Nah kemarin karena istri saya masak, ojo ditinggal eman ya wis, saya makan dulu kan itu. Saya berangkat itu demi Allah macet menuju Al-Akbar.
Oh, Zaman tanda-tanda naik motor saya. positif Iya, seharusnya. ini malam Wah, selawe temenan dikira aku ngono. Iya, iya. Nah, begitu masuk ke Al-Akbar, parkiran penuh. Tapi yang penuh itu parkiran pelatarannya Al-Akbar. Oh, lah sing di dalam. Saya hampir salah ini, parkirkan parkiran. Gitu. Ternyata ketika kemudian saya, loh, ini kan parkiran pasar ya aku ngono. Saya masuk sedikit, loh kok doa ini Pak. Kayak di TP berarti. Iya. Nah, sebenarnya kita itu ngomong seperti ini bukan untuk menertawakan, Mas. Jadi sebenarnya yang kita maksud di sini memang ini karena umat Islam itu tidak mengetahui keutamaan dan kemuliaan akhir Ramadan. Udah dibilang begitu aja. Meskipun 10 hari terakhir ini selalu dibicarakan terkait keutamaan dan sebagainya, tetapi ilmu itu belum menjadi amal. Gitu loh. Bahkan kalau lebih dalam lagi, ilmu ini baru menjadi sesuatu yang akliyah, ada di akal saja, tapi belum menjadi saksiyah, menjadi kepribadian. Nah, begitu. Karena untuk menjadi kepribadian ada yang harus digabungkan, akliyah dan nafsiyah. Ya, kan begitu. Sehingga wajar kemudian, nah ini tugas kita semua, bukan menertawakan sebenarnya hari ini gitu. Iya, tapi kita ngomongkan fakta sosial masyarakat, Mas Andris, untuk kita itu menyadari bahwa kondisi seperti sekarang ini adalah PR kita bersama. Bagaimana agar masyarakat itu bukan sekedar tahu bahwa 10 hari terakhir itu adalah malam kemuliaan, di mana Rasulullah dulu ketika 10 hari terakhir itu sampai, saya kasih tahu dikit bagi yang belum tahu Mas Andres. Rasulullah dan istri-istrinya itu kan tinggal di samping Masjid Nabawi. Nah, gitu. Tetapi ketika masuk 10 hari bulan Ramadan ini, sampai Rasulullah itu membuatkan tenda untuk istri-istrinya di dalam masjid. Tenda di dalam masjid. Agar istrinya itu mungkin kalau capek tidur nggak kelihatan orang. Oh. Gitu. Dan di sini ada tenda kan memang banyak di luar masjid tapi jualan baju. Di luarnya memang ironis sih gitu ya. Tapi saya rasa begini kan. Kalau keutamaan 10 akhir Ramadan itu kalau menurut saya ya pastilah setiap Muslim itu sudah tahu. Pasti sudah tahu. Jadi mulai dari kecil itu sudah dikasih tahu bahwa ayo kita di masjid baca Quran, zikir ya terus di masjid. Nah, karena ada keutamaan begini. Gitu. Terutama ada malam Lailatul Qadar di situ, ya kan? Malam 1000 bulan. Nah, yang pahalanya itu kayak kita itu beribadah selama 80 tahun. 83 tahun, gitu kan. Nah, cuman ini kayak kalah pamor gitu loh, kalau saya lihat ya. Kalah pamor sama baju baru. Ya. Jadi kebutuhan untuk memenuhi baju baru atau entah karena salah manage waktu atau gimana. Nah itu ya bisa juga kan salah manage waktu. Misalkan belanja bisa dibuat siang hari, kan malamnya kita bisa fokus. Bisa aja begitu. Nah cuman kayak situasi masyarakat sekarang itu berbeda. Nah itu kira-kira sebenarnya penyebabnya itu apa dan gimana biar nggak ikut arus yang seperti itu gitu, yang baju baru lebih penting. Betul. Jadi begini, tetap terkait dengan bahasan kita malam hari ini, yaitu tentang ilmu sebelum amal. Jadi sebenarnya kita harus membedakan kapan sesuatu dikatakan sebagai ilmu, kapan hanya dikatakan sebagai maklumat. Informasi. Maklumat itu ilmu. Informasi. Belum sampai ilmu itu. Jadi
Seringkali orang itu menerima keutamaan Ramadan, keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, keutamaan sholat tarawih, Ya. itu baru sampai ke maklumat atau informasi. Sampai informasi Nah, aja. ini yang akhirnya kemudian tidak merubah apa-apa. Gitu loh. Sama juga sebenarnya juga dengan kalau anak-anak sekolah, gitu ya. Mereka kemudian sekolah, contoh menurut saya SMK farmasi gitu. Dulu SMK farmasi cuman kuliah psikologi, gak nyambung. Yang pegawai ini marketing. Loh, ilmunya banyak. Ilmunya berarti banyak. Ada ilmu farmasi masuk, terus ilmu psikologi juga bisa. Loh, sekarang psikologi masih nyambung sama marketing. Oh gitu ya? Masih. Dan di tengah-tengahnya pakai ngaji. Oh iya. Ngaji juga. Berarti ilmu jenengan banyak sekali. Sedikit. Saya harus nimba ilmu banyak ini jenengan. Katanya filsuf nih Mas Andres, semakin orang itu belajar, semakin dia sadar bahwa dia goblok. Jadi orang yang paling goblok adalah profesor katanya gitu. Karena dialah yang paling sadar dia itu goblok. Iya. Begitu. Soalnya semakin kita belajar kan semakin kita tahu bahwa ilmu itu begitu luas dan kita semakin nggak bisa. Ternyata semuanya nggak bisa. Betul. Hanya kita khusus satu aja gitu. Mungkin kalau saya lebih fokus ke muamalah ekonomi Islam dan sebagainya. Bukan berarti yang lain tidak belajar, tetapi mengkhususkan di situ, sampai saya bikin komunitas halal berkah berlimpah itu komunitas ekonomi Islam, gitu ya. Para pengusaha Islam. Tapi ini nggak ngomongin Habibie lah, lain tempat ini. Nah, intinya gini, tadi bahasan kita kan bagaimana kenapa orang itu sudah dapat informasi terkait gitu. Tidak sampai kemudian itu mendorong mereka beraktivitas. Nah, begitu kan. Yang pertama, saya husnudzonnya adalah itu hanya menjadi maklumat. Maklumat sabiqah dalam bahasa kajian. Hanya sekedar informasi yang dia terima. Nah, informasi ini itu perlu ada dorongan dalam diri. Nah, dorongan dalam diri ini adalah dorongan akliyah. Akal itu menyuruhnya untuk kemudian melakukan itu. Menjadikan maklumat itu sebagai sesuatu yang akhirnya dipahami dan dilaksanakan. Jadi memang prosesnya ya kita sendiri mungkin coba dieling-eling. Bukan cuma Mas Andres ini, tapi juga mungkin peserta yang hadir sekarang gitu ya. Opo iyo, biyen ketika awake dhewe sinau salat, langsung sawise ngerti salat langsung sesuk salat 5 waktu. Aku kok ora yakin. Aduh, buka kartu ini. Gitu. Buka kartu ini. Karena faktanya memang perlu proses pembiasaan dan sebagainya, pengulangan terus-menerus, dan kemudian itu masuk ke akalnya. Bukan sekedar maklumat sabiqah, bukan hanya sekedar informasi yang sambil lalu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menghubungkan antara akliyah dengan nafsiyah untuk menjadi sebuah kepribadian. Nah ini menghubungkan antara akliyah dan nafsiyah. Itu sebelum itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan sebelumnya itu lebih tepatnya maklumat itu bagaimana caranya nanti biar bisa menjadi diproses oleh akal ya, diproses oleh akal itu akan bisa dilakukan. Betul. Ini PR yang mungkin pertanyaan besar banyak orang. Iya. Padahal sederhana. Gimana? Sederhana. Jadi informasi itu tidak akan berubah menjadi ilmu kalau kita tidak membiasakan diri dengan ilmu itu. Jadi sederhana. Kalau tidak dibiasakan dengan ilmu itu. Contoh baik. Aja nih kudu kayak contoh gitu. Oh iya. Kadang itu kita kasih informasi begini gak ada permisalan ya agak bingung. Sing paling gampang. Gimana? Jenengan belajar naik sepeda. Diajari teori ini, iki ditekno, tungkai, dipancal. Langsung iso boga.
Iya. Langsung gelundung ya, Bin? Iya. Bisa sih, bisa gelundung. Bisa gelundung kan? Karena itu baru sebuah informasi. Belum dilakukan berulang-ulang. Jadi ada dalam penguatan sebuah perilaku, pola sikap yang kita sebut sebagai nafsiyah tadi. Gitu ya. Ada sebuah pengulangan yang harus dilakukan terus-menerus, baik penekanan terhadap informasi, yaitu yang kedua adalah pola sikapnya, pola perilakunya, dan itu memang butuh kemauan dalam diri. Contoh mawon kan begini. Kalau di luar bulan puasa, siapa di antara kita semua, termasuk si ngomong ini, isok qiyamul lail 20 rakaat. Oh iya. Iya, mikir-mikir ya. Mikir-mikir. Mendingan digawe turu. Ya. Jujur banget ini Iya. Nah, kenapa kok kemudian kalau kita itu di malam bulan Ramadan, lah kok 20 rakaat, wis 20 leren sedilu, mari ngono bengi sithik salat maneh, betah ya kuat, ya iso. Ini karena pengaruh akliyah dan nafsiyah, bukan sekedar informasi. Tapi apa pengaruh juga dari lingkungan sekitar ya, Ustaz? Itu pengaruh, pasti. Iya. Soalnya kalau di luar Ramadan itu ya sudah biasa, seperti nggak ada kancane. Tapi kalau di bulan Ramadan misalkan habis taraweh, lanjut ke baca Quran kan, tadarus Quran. Nah, habis itu istirahat sebentar, habis itu bangun sahur, sebelum sahur ya mulailah sedikit kan gitu. Nah itu terkondisikan gitu loh kayaknya kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar itu sing bangunkan sahur enggak ada kan. Speaker masjidnya itu kurang kenceng gitu. Iya kenceng, tapi adzan subuh. Iya, adzan subuh wis telat. Adzannya puasa mau kayak mulai sudah telat. Nah, apa lingkungan itu juga masuk sebagai pendorong. Ya, kalau kita ngomong pentingnya lingkungan, ini memang juga sesuatu yang mempengaruhi besar terhadap masyarakat. Kayaknya ada yang angkat tangan, perlu tanya ini. Tapi ya nanti mungkin Mas Andres kasih waktu nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu bahasan ini. Jadi lingkungan mempengaruhi Mas Andres banget gitu ya. Artinya memang lingkungan ini memberikan dukungan dan sokongan yang kuat terhadap kepribadian manusia untuk mereka itu ke arah mana. Tapi itu bukan berarti lingkungan itu satu-satunya pengaruh, bukan, sama sekali bukan. Karena kita tahu banyak anak-anak yang lahir di dekat doli, tapi gak jadi anak nakal. Contohnya saya. Oh iya. Lalu gitu kan. Karena memang ini sesuatu yang pengaruhnya juga dalam diri ini dia mau seperti lingkungan atau tidak. Kan begitu. Tetapi lingkungan memang bisa kita ciptakan. Contoh ya, kalau dalam lagu tembang ini sing pembuati iku limo. Salah satunya kan wong kang saleh kumpulono. Iya. Nah, artinya untuk mewujudkan tombone ati, kita itu kudu duwe kumpulan wong saleh. Agar apa? Ya lingkungan ini mempengaruhi. Kan begitu. Ada cerita lagi menarik ini kalau ngomongkan lingkungan gitu. Mas jenengan mungkin yang di rumah juga ikut iso batin gitu ya. Mas Andres pernah tahu istilah kaji tomat bukan? Kaji tomat tobat maksiat. Nah, bukan. Apa ini? Wayahe munggah kaji tobat nyampe omah kumah. Iya. Tapi ini sebenarnya faktual. Saya juga ngalami gitu. Jadi ketika saya umroh beberapa tahun yang lalu itu di Mekah dan Madinah, orang mau ceritane di Mekah dan Madinah itu abad di masjid. Iya. Ya soalnya mungkin posisinya dekat masjid, Pertama dekat masjid. Hotelnya dekat masjid. Kedua, lah kabeh adzan niku nutup
toko ya. Oh iya. Sama belanja kalau sing layani sampean. Kan begitu, pengaruh loh ini. Karena itu. Sehingga Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar kurang 15 menit itu sudah orang berbondong-bondong ke masjid. Sehingga kita terdorong. Saya waktu itu 17 hari umrah waktu itu, saya ngalami bagaimana lungo ke neng masjid itu menjadi habit yang saya itu yakin aku sesuatu mulai neng Indonesia ini gampang. Ternyata enggak. Iya. Kok bisa ya saja? Iya. Sekali lagi, yang pertama kemauan dalam diri iya, yang kedua memang pengaruh lingkungan itu tadi, sebagaimana jenengan sampaikan. Jadi memang kalau kita lihat di berita-berita di koran, di media ya, kalau kita ngomong masalah ini 10 hari terakhir itu di negeri-negeri lain seperti di Qatar, di mana lagi ya saya pernah baca, Uni Emirat Arab, itu jalan menuju masjid macet total. Semua pengen iktikaf. Kenapa seperti itu? Ya karena masyarakatnya terdidik. Saya nggak ngomong Indonesia nggak terdidik, gitu. Ini hanya masalah seperti saya bilang tadi, bagaimana Tuban, Gresik sampai seperti itu macet total malam Selawih, malam 21. Ini karena lingkungan. Banyak orang yang sebenarnya mungkin nggak sadar-sadar amat. Ngapain sih 10 hari terakhir itu kita itu harus ke masjid gitu ya. Tapi karena semua orang ke masjid, dia ke masjid juga. Meskipun hanya mungkin duduk-duduk di pelataran masjid, gitu ya. Ada yang sholat ikut sholat, ada yang baca Quran ikut baca Quran. Tapi karena lingkungan ini mempengaruhi, ya seperti itu. Tetapi bukan berarti kalau kita yang tinggal di Surabaya seperti sekarang itu terus gasoknya tuh. Yang pertama demi kumpulan wong soleh, yang kedua ada dalil yang menjelaskan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum. Satu kaum itu berarti juga kita ini, pribadi-pribadi ini. Kecuali kita ini, pribadi-pribadi ini mengubah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kemudian bilang bahwa nek arek lahir nang Doli 20 tahun yang lalu, gak saiki sekarang. Iya, 20 tahun yang lalu, alhamdulillah ya. Arek lahir nang Doli 20 tahun yang lalu, pasti dadi arek nakal, kurang mesti. Gak selalu begitu. Karena ada dalil yang menjelaskan pribadi itu punya hak untuk dia memutuskan dia berubah atau tidak, dia jadi lebih baik atau tidak, kan begitu. Tetapi lingkungan mempengaruhi. Itulah kenapa juga ada perintah kita itu sebisa mungkin mencari lingkungan yang baik. Contoh ini ada dalil yang terkenal ini. Saya kok lupa namanya seperti apa ya. Jadi oke, terjemahannya aja. Nanti kalau ingat saya bacakan. Jadi idza dhahara zina wa riba fi qarya faqad ahallu adabullah bi anfusihim. Jika idza dhahara zina wa riba, apabila di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu daerah zina dan riba itu merajalela, itu faqad ahallu adabullah bi anfusihim, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan azab Allah atas mereka. Artinya ini lingkungan pengaruh gitu loh. Iya. Jadi saya tadi juga membacakan dalil terkait berubah itu dari diri kita sendiri, tetapi juga mencari lingkungan yang baik ini penting, super penting. Ada dalilnya juga. Ojo gonggol sampai apik bener, tapi nek sampai gonggol pezina, pemakan riba. Terus uripmu kok soro, ojo karena pengaruh tonggomu. Oh iya. Gitu. Bisa jadi juga ya. Bisa jadi gitu loh. Tapi kondisi saat ini memang begitu. Nah, jadi mau gimana ya? Kita mau kayak gini misalkan, kita sudah punya backingan dari diri sendiri gitu ya. Backingan dari diri sendiri sudah oke tak niati misalkan pergi ke masjid gitu ya, mulai sholat gitu kan ya. Tapi lingkungan sekitar itu tidak mendukung, itu juga nggak ada rasa rasen gitu loh. Nggak ada rasa rasen. Jadi ini ya
males sih nggak kayak gitu gitu itu loh yang. Nah ini belum lagi tambah sama mungkin kalau di Arab Saudi gitu ya, itu ada polisi yang jaga toko-toko Lebih tepatnya mereka. Makkah sama Madinah. Nah bukan di Arab ya, bukan di Makkah sama di Makkah Madinah. sama Madinah ya. Betul. Nah itu mungkin ada yang jaga, ada polisi yang khusus menjaga toko-toko itu misalnya ya. Nah kalau di sini ditinggal nanggone masjid, gak ditutup toko nih, ya itu iso berkembang biak kan, berkembang biak bagi orang lain tapi bisa diambil orang lain maksudnya gitu loh. Bisa hilang apa barang-barang ini kayak gitu. Nah kan apa ya kalau dari masyarakatnya misalkan ya dari lingkungannya juga misalkan kondisinya begini, kita mau ngasih tahu kan ini, misal tahu ke tetangga atau teman-teman sekitar, ayo nak masjid, ayo sholat masjid. Nah cuman kayaknya itu angel juga gitu loh. Nah, itu sing jadi. Nah sebelum jawab pertanyaan saya ini tadi ada dari Pak Wiono ya. Enggak Pak Wiono. Tadi silakan dinyalakan menunya. Kayaknya sudah gak sabar angkat tangan. Iya, tadi sudah ada angkat tangan. Monggo. Assalamualaikum Pak Wiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak Wiono? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Posisi di mana ini? Posisi di rumah, Tat. Di rumah. Tadi ya? Tadi saya kok kayaknya di warung sambil ngopi enak ini. Jadi saya habis dari di masjid itu mampir sama temen di warkop. Oh iya. Gak apa-apa, Pak Wiono. Sambil nonton yuk ngopi kan pas berarti kan. Ada dua orang tadi Tat sempat menyaksikan. Terus sempat tanya-tanya gitu loh. Iya. Tanya-tanya. Akhirnya kok terus mereka pulang tuh. Pulang duluan. Gak apa-apa. Nanti di pertanyaannya nganukan. Di chat boleh, di chat boleh atau langsung aja dengan tanyakan sekarang, nggak apa-apa, nanti kan bisa diinfokan ke beliaunya. Oke. Gitu. Monggo. Ya intinya ya alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah atau amal-amalan insya Allah secara lancar ya. Tapi Ustaz apa ya? Benar tadi dikatakan tentang lingkungan itu adalah bisa mempengaruhi kita 60-70% ya istilahnya gitu loh. Iya. Dari mungkin ya kelakuan mungkin gitu. Mungkin membawa sifat-sifat gitu. Mungkin dari kita mendengar, melihat gitu. Dari lingkungan kita akhirnya kan kalau kita tidak bisa memblow up ataupun tidak bisa memanage, akhirnya kan ikut gitu loh. Ya mungkin dari kita sendiri, dari keluarga, mungkin anak-anak gitu. Anak-anak dan teman. Ya. Itu mengenai pergaulan gitu loh. Itu memang di sistem yang sekuleristik ini ya. Kita kan ketika keluar rumah itu yang kita lihat kan sekuler gitu. Tidak sekulernya ketika kita itu masuk masjid gitu. Masuk masjid kita kan bisa tertib dan sebagainya. Ketika kita keluar, coba misalnya di depan rumah kita ini kan wah, ada orang yang nggak berjilbab gitu.
Buka aurat, bertemu dengan orang tukang apa ya, kredit misalnya, menawarin kredit gitu. Terus lalu dengan teman-teman yang kadang-kadang dalam bekerja itu ya yang nggak sholat dan sebagainya. Nah itu kan luar biasa ya. Artinya memang mereka memisahkan gitu loh. Nah, jadi pengaruhnya luar biasa. Yang jadi pertanyaan begini, Tat. Bagaimana kita ini dalam memahami tentang itu loh, apa dosa. Nah, dosa-dosa itu kan ada yang besar dan yang kecil ya. Yang besar dan kecil dan bisa dihapuskan gitu loh. Bagaimana kalau kita itu memahami ayat yang sekarang ini kan bulan Ramadan ya. Bisa dihapus dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang misalnya. Ada dalil seperti itu kan ya. Kemudian bagaimana dengan dosa-dosa yang di dalam surat yang barang siapa mereka berbuat kejelekan sebesar biji zarah pun mereka akan dihitung, gitu. Kebaikan sebesar biji zarah pun akan dihitung. Yaitu bagaimana Ustaz? Artinya memang benar atau memang secara dalil akan terhapus semua tadi ya? Artinya begitu loh. Dosa-dosa yang kita lakukan itu loh, itu memang terhapus semua, itu dosa-dosa yang besar, kecil dan bagaimana? Maksudnya secara penjelasan seperti apa? Ya. Mungkin monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya sangat menarik sekali. Ya. Pak Wiono ya tadi. Pak Wiono ya, dan juga mungkin panggil dulu ya. Yang lain. Ya, lanjut. Moga. Oke. Sampun. Ya, sampun berarti. Baik. Ya, terkait tadi tentang lingkungan ya. Jadi ini yang seringkali saya khawatirkan ketika ada orang dia ingin itu berubah menjadi baik, tetapi karena lingkungannya begitu buruk, lalu itu dia jadikan hujah atau alasan untuk dia itu tetap dalam kemaksiatan. Nah ini karena sebenarnya kita itu bisa mengajak kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah yang kemudian kita panggil sebagai Rasulullah SAW pasca beliau menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayat. Nah, ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu beliau dalam kondisi berada di masyarakat yang jahil, bodoh, kan gitu. Bayangkan rumah Allah, Baitullah dipenuhi dengan patung-patung, kan itu kan ya, kesirikan. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu kemudian kita tahu sendiri, bahkan ada yang parah itu orang-orang yang bertawaf tidak berpakaian. Itu hal seperti itu dulu hal yang biasa saja. Tetapi kemudian Rasulullah atau pemuda bernama Muhammad ini, belum Rasulullah waktu itu, beliau merasa ini nggak benar karena bertentangan dengan turunannya dan juga mungkin bagaimanapun ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada di masyarakat Arab pada saat itu, kan begitu kan ya. Nah, Rasulullah ini kemudian akhirnya kita tahu menjadi pionir perubahan yang ada di Mekah. Nah, berangkat dari satu orang. Jadi yang paling penting adalah jangan pernah menghakimi diri sendiri bahwa saya ini sendirian, saya tidak bisa mengubah ini sendirian. Dibalik, karena saya sendirian, saya harus ngajak orang lain untuk berubah agar kita berubah bersama-sama. Nah itu yang pertama.
Yang kedua, untuk merubah diri dan berubah ini perlu ilmu. Nah, ada yang ngobrol ini di silent dulu, biar nggak ganggu yang lain. Oke. Karena sekali lagi, Mas Andris, mungkin ini dalil yang sudah biasa banget dibacakan. Aduh, ngarepe kok lali. Menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli. Nah, ada ala kullinya. Setiap. Nah, jadi menuntut ilmu, ya, mencari ilmu itu fardhu, wajib. Nah, wajibnya ini fardhu ain. Kenapa? Karena ada ala kullinya. Pada masing-masing muslimin dan muslimat. Yang dikatakan di sini itu bukan ala kulinas pada setiap manusia. Bukan. Khusus hadis ini menyebut muslimin dan muslimat. Bahkan dibedakan. Ini para ulama hadis menjelaskan bahwa yang pertama, yang diperintahkan khusus orang Islam. Perintah fardu ini khusus orang Islam. Lalu orang kafir bodoh dan bodoh, kok sih ngurus orang Islam? Kan gitu. Justru ini lebih berpikir lebih maju ya. Iya, gitu. Kan begitu. Jadi memang ini, nah kemudian yang kedua, ketika disebut dikhususkan muslimin dan muslimat, ini ada apa? Kok enggak? Biasanya di beberapa ayat kan seringkali muslimat ini enggak disebut. Cukup mukmin gitu ya. Mukmin itu ya sudah mewakili ikhwan dan akhwat. Tetapi untuk penjelasan tentang utlubul ilmi ini Rasulullah menjelaskan iya lanang, iya wedok. Itu kalau ya selain lagi bahwa tidak ada pengecualian gak lanang gak wedok itu wajib. Yang kedua kita tahu bahwa dalam Islam fikih orang laki-laki dengan fikih orang perempuan ada beberapa perbedaan. Oh iya. Dan sampai nggak belajar tentang fikih haid, Mas, nggak apa-apa. Oh iya benar ya. Tapi penting. Itu fikih perempuan. Oh iya sih. Kan gitu kan ya. Kita belajar fikih yang lain, fikih mimpi basah. Oh iya. Kan begitu. Artinya ini baru fikih yang contoh sing khas gitu ya. Iya. Ada fikih bekerja, fikih ngurusi keluarga. Ini suatu yang benar. Artinya memang Islam ini pertama, kenapa kok diwajibkan semuanya? Karena memang satu, agar umat Islam ini bisa beramal. Bagaimana mungkin bisa beramal kalau kita belum berilmu? Ya, nah itu yang pertama. Dan yang kedua, Islam ini ada yang ilmu itu umum, muslimin muslimat itu sama, ada yang tidak sama. Contohnya? Ya itu tadi kan contoh. Oh iya. Sama-sama ini contohnya. Ini kan pesertanya banyak bapak-bapak ini. Iya. Nah ini contoh. Bapak-bapak semua sih. Soalnya tadi ada yang namanya Bu Ratna siapa, ternyata bapak-bapak juga. Iya, itu bapak-bapak itu. Bapak-bapak juga gitu. Nah, iya. Kalau kita ngomong, ada ilmu yang membahas hal yang sama, tapi yang dibahas berbeda. Fikih tak ada. Kalau yang ikhwan, belajarnya adalah bagaimana bersikap adil. Kalau yang akhwat, fikih tak ada. Belajar bersikap bagaimana kalau suaminya nikah lagi. Nggak sama kan? Padahal yang dipelajari sama-sama tentang ada. Oh, secara garis besarnya itu sama, tapi detailingnya beda. Karena memang ada hal fikih itu sama. Ada juga yang sama, fikih toharoh. Itu kan sama-sama berwudu pun sama. Iya. Kan sama. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini menunjukkan betapa hadis ini menunjukkan pada kita Islam itu luar biasa, lengkap. Bukan hanya global, gitu. Tetapi juga kalau yang sesuatu itu beda, ya dibedakan. Nah, kembali tentang ilmu, gitu ya. Bagaimana ilmu itu harus kita dapatkan sebelum amal. Sebenarnya ada urutannya. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Adab sebelum ilmu, kemudian ilmu sebelum beramal.
Nah, ketika kita belajar ilmu tanpa adab, ini ada yang hilang nantinya, khawatirnya. Dan para ulama membahas sangat panjang terkait itu. Jadi sebelum ngomongin amal sebenarnya, saya ingin ngomongin adab sebentar. Oke. Gitu ya. Contoh ya, bagaimana guru-guru saya itu ngajari jangan sampai berhadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Kenapa? Dalam kondisi berhadas, menurut guru-guru saya gitu, itu kondisi di mana ilmu itu bisa berceceran. Nggak masuk. Nggak masuk maupun nggak bertahan. Oh gitu. Sehingga saya ini dibiasakan oleh guru saya, ojo sampai berhadas. Jadi setiap berhadas berwudu. Bagus lagi kalau habis wudu sholat 2 rakaat, tapi nggak sanggup aku. Itu kalau pas lagi kita ngobrol begini, kemudian tiba-tiba saya berhadas atau keburu buang air kecil gitu, ya harus sholat dulu ya, bisa nanti kelar jam berapa nanti acaranya. Nah ini contoh aja. Iya. Bagaimana sampai seorang muslim itu ngomongin adab terkait menjaga ilmu, sampai seperti itu. Kan, ada lagi bagaimana juga mencegah bermaksiat. Jangan, agar apa? Agar ilmu tidak rontok. Jadi jangan dianggap bahwa ilmu agama itu sesuatu yang mudah didapat. Didapat mungkin mudah, tetapi mendapatkan keberkahannya, bertahannya, ini membutuhkan adab. Nah, karena sekarang ini kan seringkali kita tahu ada orang-orang yang berilmu, sebenarnya nggak berilmu menurut saya kalau sudah seperti itu. Tapi bisa dikatakan dia punya ilmu lah, gitu ya. Dia punya ilmu, tapi nggak punya adab. Contohnya? Ya, mengatakan orang lain sebagai pelaku bid'ah, secara terang-terangan, menunjuk, kan gitu. Padahal kita tahu ada dalil yang menjelaskan kalau itu bid'ah itu alunar, pelaku bid'ah itu alunar. Sementara kita tahu, harusnya belajar juga bahwa masalah bid'ah ini sudah dibahas oleh banyak ulama, dan ini sesuatu yang ikhtilaf, khilafiyah di sini. Gitu. Ada dalil, ada ulama yang mengambil pendapat ini sunnah, ada yang mengambil pendapat ini bid'ah. Tetapi kemudian kalau ini yang menganggap ini bid'ah langsung nunjuk itu bid'ah, kamu masuk neraka, ini nggak punya adab. Ini contoh, dan ini kan kayaknya menggejala ini di sosial media. Iya, kalau di masyarakat malah saya jarang lihat, sosial media yang banyak, karena kan nggak ketok. Padahal ya podo aja kok itu agar ngomong aja kan gitu. Saya bilang katakan, kamu selain nggak punya adab, faktanya kamu sebenarnya nggak punya ilmu. Gampang-gampang ngomong bid'ah. Kenapa? Bid'ah ini dekat dengan kekufuran. Tapi kalau nggak salah, Khalifah Umar pernah ngomong terawih yang iya betul. 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, itu ya sebaik-baik bid'ah. Nah, itu salah satu juga yang menunjukkan bahwa ulama pun berbeda pendapat terhadap definisi bid'ah. Nah, ini bisa kita dapatkan sedetail ini kalau kita utlubul ilmi. Yo ngaji mau. Termasuk yuk ngopi ini bagian dari menambah maklumat. Dorong sampai tekan sakofa. Belum sampai ilmu. Baru maklumat. Gitu. Nah, ini penting bagi konco-konco yuk ngopi. Nah, ayo dan ngaji. Ya ngaji. Gitu loh. Jadi kita sama-sama menunaikan tadi thalabul ilmi tadi ya, thalabul ilmi tadi. Karena kalau kita ngomongkan gini Mas Andres, jadi ada orang yang mencukupkan ilmu itu dengan membaca buku. Kemudian mencukupkan dengan nonton video di YouTube. Ya, betul. Nonton yuk ngopi begini ini. Ya. Saya tidak mau mengatakan itu salah loh. Kalau ngomong salah itu tambah nemen, berarti mau nggak kelem sinau malah. Iya. Nah, gitu ya. Saya tidak nonton nantinya. Iya kan? Ya, tetap. Ini bagian dari menambah informasi yang masuk ke kepala kita. Sebagai maklumat. Untuk kemudian kita terus-menerus kita jadikan sebagai bahan untuk merubah diri kita.
Kan begitu. Agar itu menjadi sakofa, agar itu menjadi ilmu. Jadi boleh ya kita itu apa namanya, misalkan kita setel YouTube nih, kita buka tentang searching, jadi searching hukum berpuasa, itu bagaimana? Kan itu biasanya banyak potongan-potongan nganu kan, apa namanya, cuplikan-cuplikan video kan gitu. Nah itu kita melihat video itu, apakah ilmu itu bermanfaat atau enggak, itu enggak masalah. Iya, saya lanjutkan dulu tapi saya jelaskan lagi Mas Andres. Jadi kalau ngomong terkait ilmu, ini ada hal yang perlu apa ya, menurut saya sangat krusial ya. Jadi bayangkanlah Islam itu sebagai sebuah rumah. Maaf saya bersin ya. Kayaknya mau bersin. Kalau nggak bersin nggak jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nggak tahu, mungkin ini nganu waktunya tidur ini. Ya, biasanya kalau saya capek itu terus bersin-bersin. Oke. Moga-moga nggak terulang lagi bersinnya. Ya, kembali ke pembahasan tadi. Jadi kalau kita ngomong Islam, kita harus melihat Islam itu sebagai sebuah bangunan rumah. Nah, kalau kita melihat Islam itu sebagai bangunan rumah, kita lihat Islam secara utuh, itu yang pertama. Tetapi juga kita harus lihat Islam secara bagian-bagiannya. Nah, seringkali orang itu belajar, dia hanya belajar tentang tukang kayunya. Dia tidak belajar tentang bagaimana buat fondasi. Dia hanya belajar terkait pasang atap. Jadi bagian per bagian aja yang betul. Padahal tapi melihat secara point of view rumahnya itu gagal. Oke. Akhirnya kemudian dia melihat Islam jadi sangat sempit. Karena hanya Islam, dan saya tidak mau bilang bahwa sholat itu nggak penting. Sholat penting. Tetapi kalau kita itu hanya ngomongin sholat terus kepada masyarakat, saya khawatir masyarakat hanya menganggap bahwa sholatlah yang penting, yang lain enggak. Karena yang lain enggak pernah dibahas. Padahal sama-sama penting. Puasa juga betul. Kan sering dikatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu cagake agama. Lek sampai ngedekno sholat, iku ngedekno agama. Ninggalno sholat, ngebrukno agama. Betul. Tapi opo omah iku mek cagak to. Gak butuh tembok, gak butuh lawang, gak butuh pondasi, nggak bisa. Gitu. Tapi bukan berarti saya ngatakan nek dakwah tentang sholat salah loh ya. Ini kok salah kaprah iki. Biasanya nang YouTube dipotong-potong kok digawe. Ngono lho rek. Mumpung nang ngene virtual gini nanti dipotong cukup sing elek tok ngono ya. Kok kayak di viral. Nah, ini harus lengkap ya. Lengkap ya. Jadi seringkali saya katakan begini, banyak orang itu bahas terkait kamar pinter. Bahas terkait pondasi pinter. Bahas terkait cagak pinter. Tapi ketika diajak bahas terkait bahwa Islam itu sebuah rumah yang utuh, gagal. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat Islam sebagai sebuah rumah yang utuh. Nah, melihat Islam sebagai sebuah rumah yang utuh, ini harus ngaji punya guru. Oh, jadi nggak bisa kita parsial-parsial lewat YouTube, gitu comot. Bisa, tapi duwe guru dhisik. Ya tetap ujung-ujungnya harus ada gurunya. Betul. Biar tidak tersesat itu. Betul. Itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa kalau kamu belajar tanpa guru, gurunya setan. Bukan berarti orang yang nonton pengajian di YouTube itu gurunya setan. Oh jelas-jelas gurunya Irfan. Bukan setan. Tapi yang nonton acara ini loh ya. Nah, gitu. Jangan salah anggap itu artinya bahwa semua orang yang ngaji nang yuk ngopi nonton yang Zoom dan sebagainya guru setan. Bukan begitu. Tetapi kalau mencukupkan hanya nonton YouTube, baca buku, tanpa punya guru yang menjelaskan bagaimana Islam itu sebagai sebuah utuh, sebagai sebuah bangunan, ini yang saya khawatirkan. Kemudian akhirnya ilmu-ilmu yang dia dapat
itu hanya seperti seombyok, kalau posisi lebih halus, kalau seombyok bahan bangunan yang belum jadi. Ya dia nggak bisa membuat blueprint-nya kok. Dia punya bata, dia punya semen, dia punya air, dia punya pintu, dia punya batu bata, dia punya atap, dia punya kayu, punya besi. Tapi karena dia nggak tahu blueprint-nya, nggak jadi rumah itu. Iya. Yang jadikan rumah siapa? Guru. Gurulah yang tahu cara berpikir kita. Oh, cara berpikirnya buat saya ini. Aku nek ngurui caranya ini. Itu guru. Nah, di YouTube kan reso. Ya, penting, termasuk penonton ini kan saya nggak ngerti, paham nggak dengan apa yang saya sampaikan 100%? Nggak tahu. Yang tahu adalah yang depan. Nah, halakoh ibu mau, Mas Andris. Nah, itu pentingnya halakoh atau kita ngaji rutin mingguan, ya, itu pentingnya, gitu ya. Nah, jadi bagi panjenengan semua yang belum ngaji, nah itu monggo coba ditanyakan kepada yang ngasih tahu acara ini. Nah itu untuk bisa kita ngaji rutin 1 mingguan itu gitu. Betul. Nah itu untuk untuk menyusun bangunan-bangunan yang sudah atau istilahnya bahan bangunan yang sudah kita punya. Betul. Jadi kita tahu bentuk rumahnya nanti seperti apa. Gitu. Karena begini, karena ini juga sudah 5 menit lagi Gak kerasa sudah ngobrol sudah. Mungkin ada pertanyaan dulu atau tanggapan atau meluruskan boleh. Ada guru-guru juga di sini soalnya. Karena ada guru kita juga ini semua di sini. Jadi kalau begitu mungkin ada pesan last word lah kata-kata penutup, kata mutiara penutup untuk kita semua, gimana caranya ini biar ilmu yang sudah kita punya tadi sudah dibahas sama Ustaz Irfan itu bahwa tetap harus punya guru. Dari guru itu nanti yang akan ngasih tahu kita blueprint-nya itu bagaimana, maksudnya petunjuk yang benar itu bagaimana agar kita berislam dengan benar. Nah selanjutnya nanti baru kita bisa melakukan amal tersebut dengan lebih mudah tentunya. Ada satu kisah menarik ya. Saya lupa ini individunya siapa. Kalau bukan Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ya. Pada suatu waktu beliau itu ada di dalam kelas, atau mungkin belum kelas ya waktu itu halakoh ya. Halakoh dengan gurunya. Kemudian pada saat sedang kajian itu terdengar adzan. Nah, kemudian saya lupa Imam Hanafi atau Imam Syafi'i ini bangkit, bersiap-siap menuju masjid. Ditanya sama syekhnya, gitu. Ya Bulan gitu aja ya, ya Bulan, kamu mau kemana? Gitu. Kan sudah adzan, saya mau ke masjid. Kan begitu. Dijawab oleh gurunya, apa yang sedang kamu pelajari sekarang adalah untuk menegakkan yang akan kamu lakukan. Seru nih itu. Iya. Akhirnya kemudian si Fulan ini yang kemudian kita kenal sebagai salah satu imam mazhab gitu, akhirnya duduk lagi. Kenapa? Karena yang dibahas ini adalah terkait mungkin tentang sholat atau apa yang begitu dalamnya jangan ditinggalkan dulu. Gitu. Nek mau tinggal, sholat pun gak beres tadi ini. Nah artinya ini yang pertama bahwa betapa pentingnya ilmu itu sebelum amal. Sampai melakukan suatu kewajiban itu kalau ilmunya jelung jengkep terus dhisik. Jangan langsung ditinggal mengerjakan suatu kewajiban. Kenapa? Jangan-jangan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, sang guru ini juga mengajarkan adab. Bagaimana ketika guru ngajar, opo iya gurunya gak ngerti nih adzan kan iya podo ngerti nih ngono lho. Iya. Sak omong ngelingno, guru niki terus riyen enggak apa-apa Mas ya mungkin begitu. Tapi langsung ngatep ini gurunya harus ditinggal gitu ya karepe. Nah, kan gitu. Itu mengajarkan bagi kita bahwa bagaimana seorang murid juga tidak boleh, menurut saya dalam tanda kutip,
sok ketok alim. Nah, kan itu kan. Nggak koyo-koyone luwih alim timbangan guru ini. Iya. Padahal ini guru lah yang punya pendapat. Ini harus saya sampaikan dulu sebelum kamu sholat. Nah, mungkin begitu. Kejadiannya seperti itu. Ya, ini jangan diprotes loh ya. Ini sesuatu yang memang kejadiannya seperti itu dengan berbagai sudut pandang. Tetapi kalau kita bisa lihat, Mas Andris, kita ngomongin terkait satu adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Dan adab ilmu amal ini itu melaluinya adalah melalui kajian rutin dengan seorang guru. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Perkara nanti ketika kita semua sudah pelan-pelan punya guru, diajari, oh rumah itu bentuknya seperti ini dan sebagainya, membangunnya caranya begini. Nah, biar tambah kokoh, biar tambah cantik, kita banyak-banyak baca buku, banyak-banyak nonton YouTube, banyak-banyak ikut acara seperti ini, lebih bagus. Ya. Karena nanti ada teman diskusi, Mas. Betul. Kemarin saya nonton di YouTube kok begini Pak Guru. Kan gitu. Terus pun ternyata dijelaskan gini. Nah, ini kan guru harusnya jelas. No, YouTube kan ada referensi gitu. Ya. Kira-kira referensi itu nanti bisa dikonsultasikan kan. Dan ini moga-moga saya senang bahwa YouTube sekarang itu juga sudah banyak konten positif. Isinya itu tausiah, kajian dan sebagainya. Tetapi ini tidak boleh dicukupkan hanya ngaji lewat YouTube. Nah, kira-kira begitu Mas Andres. Ya, alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah ada di penghujung acara. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bersama Ustaz Irfan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa menambah rasa keimanan kita, mudah amal dalam kita mempermudah dalam kita beramal ya. Jadi sebelum kita berilmu tentu kita ada untuk mencari ilmu kan begitu. Nanti dari ilmu tersebutlah itu kita bisa menjalankan amal dengan benar. Karena tanpa amal itu ya tidak mungkin bisa kan ya, bisa aja salah dalam waktu kita melakukan hal tersebut. Terima kasih banyak, alhamdulillah kepada Ustaz Irfan tausiah-tausiahnya. Terima kasih juga kepada konco-konco yang ngopi yang sudah datang, yang sudah bersedia untuk rawuh bersama kita, menemani kita berdua di sini. Di acara Yuk Ngopi edisi 7 Mei 2021, saya sebagai host yaitu Cak Andris mohon undur diri. Sebelum kita undur diri, kita baca istighfar 3 kali bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.